Pada program kali ini saya ingin mengajak Anda untuk kita membahas topik tentang persepuluhan. Apakah praktik dan tujuan persembahan persepuluhan masih relevan diterapkan di dalam kehidupan bergereja saat ini? Salam sahabat IKN dimanapun Anda berada. Pada program kali ini saya ingin mengajak Anda untuk kita membahas topik tentang persepuluhan. Apakah praktik dan tujuan persembahan persepuluhan masih relevan diterapkan di dalam kehidupan bergereja saat ini? Untuk memahami ajaran tentang persepuluhan, kita harus meninjau praktek persembahan persepuluhan yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kapan munculnya praktek persembahan persepuluhan? Jauh sebelum adanya hukum Taurat yang mengatur tentang kehidupan peribadatan orang Israel, praktek persembahan persepuluhan sudah ada. Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Yakub bernasar untuk memberikan 1/10 dari segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepadanya. Di dalam Taurat Musa, Tuhan menetapkan persembahan persepuluhan yang harus diberikan orang Israel. Persembahan persepuluhan orang Israel atau pada zaman Taurat merupakan sebuah kewajiban beragama bagi orang Israel. Di dalam Ulangan pasal 14 ayat 22, firman Tuhan berkata, "Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun." Persembahan persepuluhan diberikan orang Israel kepada kaum Lewi dan para imam untuk mendukung pelayanan dan kehidupan mereka. Di dalam kitab Nehemia pasal 13, orang Israel lalai memberikan persembahan persepuluhan, sehingga orang-orang Lewi meninggalkan pelayanan mereka di bait Allah dan pergi ke ladang untuk bekerja. Di dalam Nehemia pasal 13 ayat 11, Nehemia berkata, "Mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja?" Lalu Nehemia mengumpulkan orang-orang Lewi untuk kembali melayani di rumah Allah, dan seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan mereka. Persembahan persepuluhan juga diberikan untuk kaum janda miskin, anak yatim piatu, dan orang asing. Persembahan persepuluhan juga disinggung di dalam kitab Malayaki. Di dalam Malayaki pasal 3 ayat 8, firman Tuhan berkata, "Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi aku berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Apakah di dalam Alkitab Perjanjian Baru ada pembahasan soal persembahan persepuluhan? Di dalam Perjanjian Baru, persembahan persepuluhan disinggung hanya beberapa kali saja, tidak sebanyak yang ditulis di dalam Perjanjian Lama. Sekalipun hanya sedikit Yesus menyinggung soal persembahan persepuluhan, hal itu tidak berarti bahwa Yesus meniadakan persembahan persepuluhan. Pada zaman Yesus, nampaknya orang-orang Israel masih aktif di dalam memberikan persembahan persepuluhan.
Di dalam Matius pasal 23 ayat 23 sampai ayat 28, firman Tuhan berkata, "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan." Berdasarkan konteks ayat ini, Yesus tidak melarang orang Farisi untuk memberikan persembahan persepuluhan. Tradisi memberikan persembahan persepuluhan divalidasi keberadaannya dan prakteknya. Tetapi Yesus ingin mereformasi kembali motivasi dan sikap hati yang benar di dalam memberikan persembahan persepuluhan, sebagaimana Abraham dan Yakub memberikan persembahan persepuluhannya. Praktek persepuluhan tetap dijalankan, tetapi harus dilakukan dengan sikap dan motivasi yang benar, yaitu dalam memberikan persembahan persepuluhan atau persembahan apapun, jangan seperti orang yang munafik. Orang munafik memberi supaya dilihat dan dipuji orang, padahal hatinya terpaksa dan berbeban berat. Mereka memberi dengan motivasi untuk mendapat penghargaan dan penghormatan manusia semata. Yesus juga dalam ayat ini sedang mengkritik sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang memberikan persepuluhan tetapi mengabaikan belas kasihan dan keadilan. Yesus berkata yang satu harus dilakukan, yaitu persembahan persepuluhan harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Jadi Yesus tidak sedang meniadakan dan mempersoalkan pemberian persepuluhan yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada saat itu. Tapi Yesus ingin mengajarkan motivasi dan sikap hati yang lurus dan benar di dalam melakukan perintah agama, serta beragama yang seimbang, yaitu kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Memberi persembahan persepuluhan, tetapi juga melakukan keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Rasul Paulus di dalam suratnya 2 Korintus pasal 9 ayat 7 memberikan prinsip memberi, yaitu memberi dengan kerelaan hati dan sukacita. Memberi bukan lagi sebagai sebuah kewajiban atau dengan paksaan. Dalam ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga." Ayat yang ke-7, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Ayat 8, "Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan." Perjanjian baru menekankan esensi dan hakikat dari persembahan, yaitu konsep persembahan yang berpusat kepada Kristus, dengan sikap hati yang bersyukur kepada Tuhan dan memberi karena kita telah menerima berkat dan keselamatan dari Tuhan secara cuma-cuma. Di dalam surat Roma pasal 12 ayat 1, firman Tuhan berkata, "Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup." Markus pasal 12 ayat 30, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Jadi seluruh hidup kita harusnya dipersembahkan kepada Tuhan, karena seluruh hidup kita adalah milik Tuhan dan berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, konsep persepuluhan dalam perspektif Kristologi
bukan lagi persepuluhan, tetapi perpuluhan. Bukan hanya 10%, tetapi bisa 20%, bisa 50%, bisa 90%, dan bahkan juga bisa 100%. Apakah persembahan persepuluhan masih relevan dengan kehidupan gereja masa kini? Persembahan persepuluhan dari anggota jemaat diberikan kepada gereja lokal dan dikelola dengan baik oleh para pengurus gereja. Ada banyak program gereja yang membutuhkan biaya-biaya operasional. Persembahan umat Tuhan penting untuk mendukung kegiatan dan pelayanan gereja, seperti mendukung pelayanan misi, pelayanan diakonia, pembangunan gereja, biaya-biaya operasional gereja, dan biaya-biaya lainnya yang berguna untuk menunjang kegiatan dan pelayanan gereja dapat berjalan maksimal. Oleh karena itu, tentu hal ini harusnya didukung dan ditopang oleh setiap anggota jemaat melalui persembahan yang diberikan kepada gereja. Gereja yang keuangannya sehat dan kuat akan melayani dan mengembangkan pelayanannya secara maksimal. Akhirnya, memberi persepuluhan harus dilakukan sebagai ungkapan syukur dan hormat kita kepada Tuhan yang telah mengaruniakan berkat dan kehidupan kepada kita. Tuhan yang mempunyai seluruh hidup kita, dan 100% kekayaan kita adalah milik Tuhan. Yesus berkata di dalam Matius pasal 22 ayat 21, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Orang Kristen diperintahkan dan dipanggil untuk mendukung pemerintah dengan membayar pajak dari seluruh penghasilannya, dan juga mendukung pelayanan gereja Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan, dengan memberikan persembahannya kepada Tuhan. Akhirnya, terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam program kali ini. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.